Alhamdulillahilladzi binicmatihi tatimmus sholihat. Terima kasih teman-teman pembelajar sejati sudah bersedia hadir di ruang Zoom hari ini. Dan ada tadi dari Semarang sampai Subang, Masya Allah di hari yang Minggu, waktunya keluarga, main, kumpul, dan teman-teman masih menyediakan waktu untuk terus belajar dan mengupgrade ilmu. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya dari kelas hari ini. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Rani Hardiningsih. Saya seorang akupunturis yang fokus pada penanganan eh, emosi dan juga kesehatan secara umum. Hari ini akan memandu kelas di Zoom hari ini. Dan sebelum mulai, ini Kak Novi kita foto bersama sekarang atau nanti setelah? Nanti aja nggak apa-apa teh. Oke. Jadi, teman-teman, acara webinar series ini adalah kolaborasi antara Tempat Trainers Guild dan Nina Nugroho di gerakan Aku Berdaya. Dan Alhamdulillah sekarang sudah menginjak tahun kedua. Selama 49 minggu ke depan dengan 50 trainer, mulai dari Desember 2002 kemarin sampai November 2003 yang akan datang. Dengan beragam topik dan dalam 3 tema besar, yaitu profesi, keluarga, dan sosial. Dan di bulan Maret ini, di bulan Maret 2023 ini adalah bagian cluster mindfulness. Dan topik hari ini yaitu Mindful Slimming Journey for Ramadan. Karena banyak orang yang kurang tepat dalam penerapan teknik di bulan Ramadan. Selama Ramadan ada yang tubuhnya makin sehat atau bugar, bahkan melangsing, tapi ketika Lebaran dan seminggu setelah Lebaran, badannya pun ikut lebaran. Dan karena apa? Ternyata ada teknik-teknik makan yang kurang tepat diterapkan. Nah, seperti apa? Seperti apa ya caranya agar kita bisa menjadikan momen Ramadan ini menjadi momen terbaik kita agar badan kita semakin sehat, bugar, dan bahkan melangsing? Hari ini kita akan sama-sama belajar bersama pakarnya. Dan sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan TTG atau Tempat Trainers Guild. Tempat Trainers Guild ini adalah sebuah wadah bagi trainer dan pebisnis training yang telah menyelesaikan program inkubasi tempat mentoring program selama 16 minggu dengan lead mentor Dr. Indrawan Nugroho. Terdiri dari 220 member saat ini dengan beragam ekspertis dan memiliki standar kualitas dan semangat tinggi untuk memberikan solusi nyata bagi masyarakat Indonesia dan sekitarnya. Dan gerakan Aku Berdaya diprakarsai oleh Ibu Nina Nugroho, seorang desainer busana kerja untuk wanita muslimah. Tujuan dari gerakan Aku Berdaya ini adalah untuk meningkatkan keberdayaan 1 juta perempuan Indonesia dalam waktu 1 tahun. Dan Alhamdulillah setelah 1 tahun berjalan, program ini berlanjut untuk 1 tahun ke depan. Dengan harapan semakin banyak perempuan yang mendapat insight dan manfaat sehingga bisa berbagi ke sekitarnya. Dan ya, hari ini kita sudah kedatangan seorang pembicara yang keren banget, luar biasa. Beliau adalah Teh Damayanti Aha. Beliau adalah seorang growth facilitator. And hari ini kita akan belajar dari beliau mengenai Mindful Slimming Journey for Ramadan. Untuk Teh Dama, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Rani dan selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, senang banget pagi hari ini bisa ketemu dengan teman-teman dari berbagai tempat di Indonesia. Dan yang sudah open camp ada Kak Irma, Masya Allah, dosen kita yang luar biasa ini ya. Dan ada Kak Evi juga, terima kasih Kak Evi sudah berkenan untuk open camp. Ada Kak Sri Devi juga ya, wah ini Sri Devi ya, Masya Allah, panggilannya Devi ya berarti ya ini ya. Oke, terima kasih ada 31 orang yang sudah bergabung pagi hari ini dan ini hari yang spesial buat saya. Kenapa? Karena hari ini kita udah masuk ke H-18 atau H-19 Ramadan ya teman-teman sekalian. Deg-degan nggak sih menjelang Ramadan ini ya? Mudah-mudahan ada hati yang berdebar teman-teman karena kita akan ketemu sama bulan kesayangan kita semuanya gitu. Dan luar biasanya Ramadan ini nggak jadi kesayangan buat hanya yang muslim aja, bahkan untuk saudara-saudara kita yang non-muslim itu jadi kebahagiaan juga ya. Betapa banyak restoran-restoran yang jauh lebih makmur gitu ya. Kita nggak tahu pemiliknya, ownernya muslim atau non-muslim, kebagian berkahnya juga. Apalagi pedagang-pedagang baju gitu ya, kemudian pengusaha transportasi, wah berkahnya itu semuanya dapat, Masya Allah. Dan tentunya kita nggak sabar ya teman-teman untuk masuk ke bulan istimewa, bulan Ramadan. Dan tadi doa saya, semangat saya bersama dengan teman-teman aku berdaya dan teman-teman tempat Trainers Guild, even hari ini itu kita pengen banget ngajak teman-teman untuk meningkatkan lagi gitu ya ibadah-ibadah pentingnya di bulan Ramadan dengan salah satu kesehatan kita yang optimal, yang prima tentunya. Oke, kayaknya udah nggak sabar ya teman-teman untuk sharing-sharing langsung ini ya. Tapi sebelum kita mulai, saya pengen tahu dulu dong teman-teman sekalian ini ya, harapannya, targetnya, keinginannya, atau mungkin alasannya kenapa ya join sama kelas Mindful Slimming Journey for Ramadan ini. Aku pengen tanya mungkin yang open camp dulu, Mbak Evi mungkin mau sharing Mbak Evi. Nah, sambil nunggu Mbak Evi, boleh teman-teman yang lain tuliskan dulu juga ya di kolom chat-nya nih. Mbak Evi kalau bisa open mic, boleh nih berbagi, Mbak. Berkenan, Mbak Evi? Selamat pagi, Mbak. Pagi, Mbak Evi. Dari Semarang ya? Dari Semarang saya. Wah, ini asli Semarang atau gimana, Mbak Evi? Ini lagi di rumah Ibu di Banyu Biru, Tapi Ambarawa. aslinya Semarang ya? Ye, Masya Allah. Oke, Mbak Evi, apa harapannya nih pagi-pagi ini kan enaknya ngumpul sama keluarga ya, tapi mau belajar di sini nih, Mbak Evi. Boleh sharing, Mbak Evi? ya di samping silaturahmi juga ingin menambah ilmu ini di apa trainer ini ya Bu, di mana ini di ada webinarnya Iya. Kak Nina Nugroho ini. Betul, betul kan Nina Nugroho, Masya Allah. Terima kasih nambah ilmu ya, Mbak Evi ya. Ah, Oke, thank you Mbak Evi. Boleh kita berikan applause buat Mbak Evi. Pengen nambah ilmu, pengen nambah silaturahmi nih ya. Oke, terima kasih nih teman-teman ya. Wah, ye, ini ada juga yang di kolom chat ini ya teman-teman. Ada Mbak Sri Devi udah nulis juga nih ya. Dapat ilmu baru persiapan Ramadan agar tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Thank you. Kemudian kalau Kak Irma ini ya, dosen kita yang cantik ini pengen tahu gimana langsung sehat saat puasa. Oh, langsing maksudnya ya. Oke. Ada Kak Khairiyah juga pengen hidup sehat apalagi selama Ramadan ya, agar ibadah jadi bisa dilaksanakan dengan sehat, bugar dan nambah ilmu. Oke, teman-teman ya. Kayaknya nggak beda jauh ya satu sama lain. Maka izin teman-teman saya share langsung aja ya, teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal buat teman-teman nanti jauh lebih sehat, bugar dan melangsing tentunya ya di bulan Ramadan. Apalagi di sini banyak cewek-cewek ya. Kalau cewek-cewek itu salah satu harapan terbesarnya adalah melangsing. Atau kok bapak-bapak ya. Oke. Anyway, teman-teman, sebelum kita mulai, boleh saya berkenalan ya, kayak sama Mbak Evi, Mbak Devi, mungkin saya baru pertama kali ketemu, mungkin teman-teman yang lain, kalau Mbak Irma udah sohib banget ya dari sejak kuliah nih ya, teman-teman sekalian. Saya Damayanti Aha, teman-teman, boleh panggil saya dengan panggilan Dama, boleh, Damai juga boleh. Yang jangan itu kalau saya dipanggil dengan panggilan Yanti. Nah, selain nggak biasa, sebenarnya ada alasannya teman-teman. Kalau teman-teman ingat salah satu artis panggilannya Yanti, langsung ingetnya kira-kira sama siapa coba? Yo, sama siapa ya? Karena nih kalau ingat artis namanya, Krisdayanti. wah iya betul sekali nih ya, Krisdayanti gitu ya.
Nah, saya nggak ingin gitu ya jadi Krisdayanti, izinkan saya jadi diri saya sendiri, Damayanti. So, panggil saya dengan panggilan Dama boleh, Damai boleh ya. Saya berasal dari kota bakso nih teman-teman. Kalau kita sebut kota bakso langsung ingetnya kota apa nih ya? Kota bakso. Wah, kota yang makanan baksonya tuh enak-enak nih. Mbak Evi tahu mungkin Mbak Evi di mana kota bakso? Deket kok dari Semarang. Wonogiri. Malang bukan Cika. Wah, Wonogiri. sekali ya Wonogiri ini Mbak Oh, Novi kamar bakso nih ya. Jadi hafal ya bakso Wonogiri itu emang enak banget, maknyus banget gitu ya. Mungkin banyak orang yang sebutnya Malang gitu ya. Malang juga punya bakso unik sendiri, bakso khas sendiri, tapi bakso Wonogiri itu beda. Kekuatannya ada di dagingnya sama kuahnya. Wah, jadi pengen ngebakso ya hari ini. Ya, jadi teman-teman kalau teman-teman lihat gitu banyak pedagang bakso kalau ditanya itu dari mana nih atau banyak pelangnya itu bakso Solo gitu. Tapi pas kita ngobrol lebih jauh lagi, biasanya akan ketemu kotanya aslinya dari Wonogiri, teman-teman sekalian ya. Nah, teman-teman, tapi kita nggak akan ngomongin tentang resep bagaimana bikin bakso hari ini. Tapi kita akan ngobrolin gimana resep melangsing, tapi melangsingnya itu yang sehat dan juga bugar, teman-teman sekalian. Tapi saya perlu dijelaskan di awal bahwa teman-teman sekalian sebenarnya kerjaan saya tiap hari itu bukan seorang dokter yang membantu pelangsingan gitu ya kan banyak ya sekarang profesi dokter yang memang membantu di pelangsingan. Saya juga bukan seorang nutrisionis. Jadi misalnya kalau tanya Mbak Dama ini berapa kalori ya bisa jawab tapi bukan karena background pendidikan saya. Karena background pendidikan saya itu justru di psychology teman-teman sekalian ya. Makanya saya pengen banget membantu orang-orang untuk bertumbuh hidupnya dengan program-program sehat mental. Termasuk teman-teman yang pengen banget gitu ya bertumbuh dalam hal melangsingnya. Nah, gitu ya. Itu biasanya programnya kita juga kemas, kita juga buat psikologisnya itu kuat banget gitu ya. Nanti teman-teman di sini ada beberapa alumni dari Mindful Slimming Journey. Jadi kebolak-balik nih ya. Nah, saat ini saya juga menjadi trainer di Kampung Hening dan Akademi Trainer Group teman-teman sekalian. Nah, salah satu yang dibahas atau dilatihkan itu bagaimana kita lebih sehat mental dengan teknik mindfulness dan alhamdulillah perjumpaan saya dengan teknik mindfulness ini sekitar bulan Juli 2021 teman-teman sekalian dan ini yang mengantarkan saya teman-teman sekalian akhirnya bisa melangsing totally kalau selama period dari 2021 itu ya teman-teman sekalian selama sekitar 6 bulan awal itu bisa turun sebanyak 28 kg gitu teman-teman sekalian. Nah, tapi waktu saya buka-buka file lama gitu teman-teman sekalian, saya ketemu sama file ini. Jadi tahun 2021, waktu itu ada aku berdaya yang session pertama teman-teman sekalian. Ini menjadi bukti nih ya bahwa ada progres yang saya alami dan saya berharap teman-teman juga mengalami progres yang sama tentunya ya. Tanggal 17 Oktober 2021 itu sharing tentang walking for healing dan waktu itu saya baru turun dari 94,7 gitu ya dari Juli 2021 itu ke 78,5 teman-teman sekalian ya. Nah, ini bukti banget dan sekarang saya ada di berapa sih teman-teman sekalian? Saya izin untuk share video singkat ya biar teman-teman tuh kebayang gitu. Saya itu tuh dulu kayak gimana sih gitu ya. Saya dulu punya kebiasaan seperti apa. Nah, izin teman-teman saya share before after-nya gitu ya dalam bentuk video singkat. Nah, sebentar ya teman-teman. Share sound-nya dulu. Oke, sip. Nah, ini dia teman-teman mungkin yang baru ketemu saya bulan-bulan ini atau beberapa bulan terakhir mungkin belum kebayang gitu ya Damayanti itu pas 94 bahkan saya pernah 103 teman-teman sekalian ya tertinggi saya waktu hamil anak saya ini yang kedua itu sempat di 103. Nah, seperti apa transformasinya? Izin saya putar videonya ya teman-teman. Let's go! My stupid heart, don't know. I tried to let you go so many times before. Then why the passion told my stupid heart too late, already on my way. If you hold down your friends, I'll get that new cup in my stupid heart. Okay, get that new cup in my stupid heart. Nah, itu
itu transformasi saya teman-teman. Jadi kebayang ya bentukan saya dulu seperti apa teman-teman gitu ya. Dan saya sering bilang gitu, ngapain sih share-share kayak gitu? Ini bagian dari saya bersyukur gitu bahwa saya melampaui perjalanan yang begitu panjang sebenarnya teman-teman sekalian. Hamil terakhir itu anak sekarang yang kedua itu 4,5 tahun ya. Artinya berat 103 itu pernah waktu hamil dia gitu. Dia itu keluar itu beratnya itu waktu itu 4 kilogram teman-teman. Karena saya gede, babynya juga gede teman-teman. Tapi sayangnya saya termasuk tipikal yang cepetnya besar tapi kecilnya lama gitu. Jadi dari 103 bayangin teman-teman turunnya cuma sampai 98 tuh. Kalau ibu-ibu lain itu turun, wah gitu ya, langsung turun 10 kilogram, 20 kilogram saat habis melahirkan. Saya itu enggak gitu. Paling banter itu antara 95, 98 itu bertahannya di rekornya itu teman-teman sekalian ya. Nah, hari ini saya ingin berbagi ke teman-teman sekalian gitu bahwa ternyata ada teknik-teknik yang bisa kita gunakan untuk melangsing, untuk lebih sehat, lebih bugar ya teman-teman sekalian. Nggak perlu keluar uang sampai jutaan rupiah, nggak perlu suntik sana-sini gitu ya, nggak perlu kemudian beli makanan khusus yang kemudian harganya mahal teman-teman sekalian, tapi dari diri Anda dengan menggunakan teknik mindfulness ternyata kita bisa melakukan perubahan-perubahan yang luar biasa. Dan saya berharap teman-teman tentunya bisa melakukan perubahan-perubahan itu diawali dengan momen penting yang sebentar lagi akan kita masuki, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, seperti apa sih Mbak Dama tekniknya gitu, tapi sebelum ke sana, saya pengen nanya-nanya dulu nih ke teman-teman sekalian. Ramadan ini kan tinggal sekitar 18 hari lagi, ada yang nulis mungkin 17 hari lagi atau 19 hari lagi, karena memang beda-beda ya penetapannya nih. Nah, aku pengen tanya dulu nih ke teman-teman, udah nyiapin apa aja nih buat Ramadan yang tinggal hitungan belasan hari lagi nih? Nah, boleh dong, mau open mic boleh, mau nulis di kolom chat boleh nih, teman-teman silahkan nih ya. Oke. Oke. Sip. Yuk silakan teman-teman boleh ya. Mau sharing boleh langsung, mau di kolom chat juga boleh nih, tuliskan nih teman-teman sekalian. Teman-teman ini kira-kira 18 hari ke depan ya, udah nyiapin apa? Mungkin persiapannya udah 2 bulan yang lalu, udah beberapa hari terakhir ini. Nah, aku pengen tahu nih teman-teman udah nyiapin apa aja nih buat bulan Ramadan. Wah, Masya Allah, ini Kak Cahaya nih ya, beberes rumah, Masya Allah. Aku jadi lihat rumahku ini masih berantakan ya. Bener banget, ini beberes rumah itu salah satu yang sangat dianjurkan gitu ya. Bahkan kalau dulu saya belajar dari Agim tuh, ayo mulai lihat nih di lemarinya masih ada nggak baju-baju yang nggak kepake, itu ayo kita beresin gitu ya, biar Ramadannya lebih ringan, bahkan bisa memberi manfaat buat sekitar gitu ya. Kak Khairia, persiapan hati Kak, Masya Allah. Nah, oke, menata hati. Boleh teman-teman dijelaskan menata hatinya seperti apa sih kalau boleh tahu ya teman-teman sekalian ya. Kemudian ini Kak Evi persiapan mental dan fisik. Nah, Kak Evi persiapan mental dan fisiknya gimana Kak Evi? Jadi lebih sering olahraga atau gimana nih Kak Evi? Boleh tahu Kak Evi? Oke, sedang berusaha untuk on apa? On mic atau boleh ditulis juga. Kalau Kak Abi ini wah belum ada persiapan, paling siap-siap resep makanan biar nggak boros. Bener banget ini ya, that's good gitu ya. Tapi jangan sampai kayak kebiasaan saya atau ibu-ibu lainnya yang suka nge-save, tapi nggak tahu kapan masaknya ya. Nah, itu sering banget itu terjadi ya. Kemudian Kak Desi bersihin rumah, persiapan untuk metabolisme lebih baik dan lebih sehat. Kak Kauli ya. Oke, teman-teman thank you nih. Ini persiapannya udah mulai pemanasan ya, teman-teman ya. Nah, kalau saya pribadi itu lagi nyiapin dompet, teman-teman, karena itu penting banget saat Ramadan ya. Biar apa? Biar bisa berbagi tentunya ya, teman-teman. Oke, nah teman-teman, anyway, saya berharap mudah-mudahan salah satu, oh Kak Irma thank you, latihan puasa, betul banget ya. Salah satu yang saya berharap banget teman-teman udah mulai melakukan adalah persiapan puasa itu sendiri teman-teman sekalian. Karena itulah intinya gitu kan ya. Istilahnya kita pengen mahir melakukan sesuatu gitu ya. Maka kita harus mulai melatih ke arah sana gitu. Nah, ini mumpung masih ada waktu sekitar 18 hari lagi teman-teman. Itu dan ini bulan Sya'ban masih sangat disunahkan untuk berpuasa, maka saran saya buat teman-teman itu besok Senin nih ya,
ya. Nah, kita niatkan nih ya teman-teman untuk starting nih latihan sedikit demi sedikit puasanya. Karena pola nanti yang akan kita jalankan saat puasa itu nggak akan jauh dengan kebiasaan yang kita bangun saat ini. Contoh nih ya teman-teman, saya sering ngamatin banget peserta pelatihan saya, adik-adik asuh saya, biasanya yang duduk di depan saat kelas gitu ya, itu biasanya saat di kesehariannya itu juga biasanya duduknya selalu mencari option-option paling depan. Ketika ada orang yang datangnya on time gitu ya, biasanya kesehariannya juga on time gitu, karena itu yang sering dibiasakan. Nah, pola kita teman-teman, hidup sehari-hari, pola makan kita, pola tidur kita, pola bahkan kalau saya ngamatin diri saya dulu gitu ya, itu pola ngaji saya, pola sholat saya, itu nggak akan berubah banyak saat Ramadan teman-teman. Ketika saya tidak melakukan persiapan, ketika saya tidak menyiapkan di bulan-bulan sebelumnya gitu. Honestly, teman-teman sekalian, saya itu seringkali keteteran untuk bisa hatam Al-Quran. Kenapa? Karena sehari-harinya saya biasanya nggak sampai 1 juz setiap hari. Sehingga akhirnya khatamnya bisa berbulan-bulan, teman-teman sekalian. Tapi kalau ditanya misalnya gitu ya, karena saya memilih jalur Ramadan saya yang spesial itu berbagi gitu ya. Tapi sudah 2 Ramadan terakhir ini, saya tiap hari itu sama teman-teman di yayasan, sama keluarga itu mewajibkan diri untuk no day without giving gitu ya. Jadi setiap hari itu berbagi teman-teman sekalian. Nah, ternyata kalau saya pelajari, nah kenapa saya bisa berhasil? Karena saya tiap Jumatnya sudah melatih diri untuk berbagi. Nah, buat teman-teman yang pengen badannya lebih sehat, lebih bugar, lebih melangsing saat Ramadan, maka pertanyaan sederhananya adalah, di dalam beberapa hari terakhir ini sudah mulai menyiapkan belum ya untuk menuju ke sana? Karena kebiasaan kita setiap harinya itu akan kita bawa loh nanti saat Ramadan. Maka saya apresiasi banget nih buat teman-teman yang join kelas ini hari ini, mudah-mudahan menjadi persiapan kita untuk masuk ke Ramadan itu benar-benar kita akan makin sehat, makin bugar, dan makin melangsing tadi gitu ya. Ada ungkapan gagal mempersiapkan sama dengan mempersiapkan kegagalan. Ketika kita gagal nih nyiapin gitu ya persiapan-persiapan kita saat Ramadan ini, nyiapin finansialnya, nyiapin kesiapan tubuhnya, bahkan tadi teman-teman nyiapin hatinya gitu ya. Itu artinya kita bisa jadi akan menemukan gitu ya kegagalan-kegagalan saat Ramadan kita nanti gitu. Yang tadi disebutkan sama Kak Rani ya, wah turunnya itu 5 kilogram kok jadi naiknya bisa jadi 6 kilogram atau lebih gitu ya. Padahal targetnya sebenarnya pengen melangsing, tapi justru nggak dapet tuh gitu ya, nggak bisa bertahan setelah Ramadan lepas. Nah, teman-teman, saya melihat gitu ya, Ramadan ini momentum yang istimewa banget. Istimewa banget, sekali lagi istimewa banget. Kenapa teman-teman istimewa? Karena guys, bayangin teman-teman itu didampingi oleh jutaan orang gitu ya, bahkan mungkin miliaran orang ya, muslim sedunia untuk melakukan perubahan hidup gitu. Jadi istimewa banget menurut saya kalau teman-teman punya target nih ya untuk hidupnya lebih sehat, gimana ya, lebih bugar, lebih melangsing gitu ya. Nah, Ramadan ini ada 30 hari guys, itu bukan waktu singkat banget. Pelatihan di TTG gitu ya, pelatihan saya. Mungkin itu hanya 3 hari, mungkin paling lama 1 minggu. Ini pelatihannya 1 bulan teman-teman. Wow, that's amazing day. Dan saya tadi merenung banget gitu ya. Aduh, 1 bulan ini sayang banget ini ya. Kalau kita nggak ngebentuk sesuatu dalam diri kita gitu. Khususnya untuk bisa sehat, bugar, dan melangsing tadi teman-teman. Dan imagine gitu teman-teman, ditemeninnya itu orang-orang sedunia loh. Yang gongnya itu bisa jadi sama. Oh, sahurnya se-Indonesia. Berapa sih jumlah muslim di Indonesia? Pasti banyak banget ya teman-teman ya. Itu ditemenin sama puluhan juta atau bahkan ratusan juta muslim-muslim sedunia itu yang gongnya itu teng, itu sama tuh sahurnya. Teng, takbirannya itu sama teman-teman. Wow, this amazing moment teman-teman. Nah, maka hari ini saya semangat banget untuk ngajakin teman-teman untuk memanfaatkan itu gitu. Nah, Ramadan itu ada satu momen yang paling istimewa menurut saya, salah satunya adalah ada janjinya Allah bahwa doa-doa kita di bulan Ramadan itu akan
dikabulkan gitu kan ya. Ada hadisnya gitu ya bahwa Allah itu di bulan Ramadan membebaskan beberapa orang dari api neraka, dan setiap hari di bulan Ramadan itu setiap muslim bila memanjatkan doa itu pasti dikabulkan. Hanya pertanyaan saya teman-teman, apakah punya hidup yang lebih sehat, lebih bugar, lebih melangsing itu pernah nggak ya kita sebut serius dalam doa kita? Kadang kita saat tahiyat gitu ya, duduk apa itu ya, duduk di antara dua sujud, maaf. Itu kan kita ada doanya ya. Robik firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Masya Allah, ada wa'afini. Ada kita minta sehat tuh teman-teman. Tapi kadang juga kita kan buru-buru ya karena sholat itu ya. Kita mungkin bisa jadi nggak meresapi tuh teman-teman gitu ya. Nah saat Ramadan ini pertanyaannya gitu ya. Mbak Dama, aku udah coba sana sini nih, pil ini, pil itu gitu ya. Aku udah mulai nih minum obat tensi nih Mbak Dama. Aku udah mulai nih kerokan gitu ya. Katanya kalau life after 30 atau life after 40 itu nggak bisa bohong ya gitu ya. Bawaannya teman-teman jujur ya, ada nggak ya di ruangan saya ini? Jujur dulu itu kalau saya training sebelum Juli 2021 ke Makassar, ke Bogor waktu itu karena kita ada roadshow di 5 kota, itu bawaannya apa coba? Bisa tebak nggak? Yang tebakannya betul nanti dapat hadiah deh. Tahu nggak ya bawaan saya apa ya? Boleh nih tolong ditulis di kolom chat nih bawaan saya apa ya? Fresh care. Wah, ada Elisa. Ini Angelica fresh care ini katanya banyaknya gitu ya. Nah, biasanya bawaan saya bukan fresh care. Fresh care itu suami yang biasa pakai ya. Saya itu bawaannya yang pasti harus punya antangin JRG. Wah, ini sama nih. Bunda Desi ya, antangin Irma. Oke, thank you teman-teman ya. Bener banget tuh. Ternyata bawaan saya antangin, kemudian waktu itu masih zaman COVID ya teman-teman, kayu putih. Pernah suatu saat saya nginep di Bogor, di Sentul itu Alfa Gift atau apa ya, Gojek ya, saya lupa lagi. Tapi itu khusus membeli kayak gitu teman-teman gitu ya. Padahal waktu itu saya juga berenang, saya juga udah mulai aktif gerak gitu. Tapi proses melangsing, proses pengen sehat, proses pengen bugar itu rasanya masih yang setengah hati gitu ya teman-teman gitu. Nah pertanyaan saya teman-teman, apakah kita sudah memang pengen banget nih untuk hidup kita itu lebih sehat? Jangan-jangan masih hare-hare kata orang Sunda. Masih ya pengen sih, tapi bukan pengen itu yang pengen banget gitu. Nah, jangan sampai nih teman-teman kelewat momen penting ini nih teman-teman. Karena di sini kalau kita meminta, ya Allah aku pengen banget sehat nih, ya Allah pengen banget bugar nih, ya Allah pengen banget melangsing, itu sama Allah dikabulin loh. Janjinya di Ramadan seperti itu. Apa nggak menarik tuh teman-teman sekalian? Yang kita kadang up and down, ya Allah pengen ya Allah turun 10 kilogram gitu ya. Pas baru turun 1 kilogram, balik lagi gitu ternyata gitu ya. Atau bahkan minus lagi gitu ya. Itu bisa jadi kita yang mudah down gitu. Tapi di Ramadan ini Allah tuh janjiin nih doa kita itu bakalan dikabulkan teman-teman. Coba ada nggak di antara teman-teman yang serius salah satu doanya, ya Allah saya pengen banget langsing gitu. Ada nggak ya di antara teman-teman? Bisa jadi kita agak jarang tuh minta seperti itu teman-teman gitu ya. Nah ini jadi pengingat buat kita semuanya teman-teman sekalian. Nah, ternyata teman-teman menurunkan berat badan, ini menurut risetnya, saya menemukan di salah satu artikel, itu manfaatnya banyak banget teman-teman. 5-10%. Saya sekarang di kisaran 66 sampai 68 gitu teman-teman sekalian ya, ada up and down gitu ya. Karena memang 1 tahun terakhir itu fokus saya lebih ke bagaimana maintain habit hidup sehatnya. Justru yang dari 66 itu belum turun lagi teman-teman sekalian gitu ya, belum turun lagi ke nilai yang lebih kecil lagi. Tapi that's fine buat saya pribadi karena setiap orang punya perjalanan masing-masing. Nah, kalau sekarang saya 66 nih, pengen turun 5 sampai 10 kg. Berarti antara berapa tuh? 3 kilogram nih ya teman-teman, 3 kilogram. Ternyata kalau kita turun saja 3 kilogram berat badan saya nih dari tubuh saya, atau kalau teman-teman misalnya ada yang 50 nih, turun misalnya gitu ya, 5%-nya berarti sekitar 2 kilogram mungkin ya. Itu ternyata efeknya yang pertama itu bisa menurunkan total lemak tubuhnya gitu. Nah, biasanya ini mohon maaf saya juga masih lah di pinggang ini gitu ya. Makanya target saya itu sekarang bukan lagi hanya ke berat badan, itu nomor 2 ya, nomor 1 menurunkan lingkar pinggang atau lingkar perut gitu ya. Nah itu kalau lingkar perut kita ini banyak lemaknya itu ternyata berbahaya teman-teman sekalian. Nah kalau kita mulai menurunkan
berat badan kita 5-10% saja, itu ternyata akan membantu kita jauh lebih sehat karena gitu ya, lemak-lemak yang bandel itu nggak lagi apa namanya ya, nempel di hati, kemudian di perut gitu ya, visceral fat itu ya istilahnya. Nah, yang kedua apalagi nih manfaatnya teman-teman? Nah, ini nih penting. Mengurangi risiko diabetes tipe 2, teman-teman sekalian. Ini menurut jurnal Cell nih, teman-teman sekalian. Dan teman-teman, aku tuh 1,5 tahun terakhir itu bolak-balik ke rumah sakit. Alhamdulillah bukan saya yang sakit, teman-teman, tapi ibu saya. Tapi dari situ saya belajar banget, teman-teman sekalian. Ternyata banyak sekali problem yang dialami oleh orang-orang yang diabetes. Salah satunya itu ngaruhnya ke mata, teman-teman. Itu luar biasa ya. Aku juga baru tahu gitu, teman-teman, ada ibu di samping saya gitu. Oh, Bapak kenapa, Bu? Oh, ini udah operasi keberapa nih, Mbak? Kata dia gitu. Awalnya itu badannya besar, setiap hari minum kopi saset itu bisa 2, bisa 3 sama ngerokok gitu ya. Tapi kok lama-lama kok Bapak itu badannya makin kurus gitu ya. Bahkan kemudian giginya banyak yang copot gitu, rambutnya jadi putih semua, dan yang paling kaget itu matanya itu ternyata teman-teman jadi ada glukoma, teman-teman sekalian. Nah, ini ternyata resiko dari diabetes, dan ketika dicek ternyata memang gulanya tinggi dan akhirnya beliau kena diabetes. Itu memang dahsyat banget, teman-teman sekalian. Nah, kemudian yang ketiga itu bisa menghindarkan kita dari resiko penyakit jantung, teman-teman. Nah, ini penyakit yang apa ya, yang banyak banget membuat orang itu kadang nggak sadar bahwa keluarganya itu udah deket banget sama kematian. Kenapa? Karena kadang suka abai gitu. Oh enggak kok, kayaknya sehat-sehat aja, padahal jantungnya ada berproblem nih, teman-teman. Dan salah satunya karena bisa jadi lemaknya itu banyak banget gitu. Nah, selain itu, nah ini nih biasanya nih 30 ke atas, 40 ke atas mulai kerasa katanya gitu ya, menjaga di persendian gitu. Tetangga saya ada yang ideal sih berat badannya gitu. Tapi ternyata ada masalah di sendinya, teman-teman sekalian gitu ya. Itu ternyata juga bisa berpengaruh sekali gitu ya, meskipun usia masih muda juga gitu. Nah, apalagi buat teman-teman yang kelebihan berat badan nih, teman-teman sekalian. Pasti kan tulangnya kita, ototnya kita itu menyangga tubuh kita itu jauh lebih berat nih, teman-teman. Nah, itu bisa nih dari 5-10% aja udah bisa membantu persendian kita lebih terjaga. Kemudian juga menurunkan risiko peradangan nih, teman-teman sekalian nih. Dan imun kita bisa lebih bagus, bisa meningkatkan mood kita. Nah, buat teman-teman nih ya, yang mungkin gampang bad mood, yang mungkin ada kecemasan tinggi, emosinya up and down, ternyata menurunkan berat badan itu membuat kita akan jauh lebih bagus mood-nya. Dan yang terakhir nih teman-teman, itu ada risetnya untuk 900 orang, itu ternyata kita jadi jauh lebih percaya diri. Mungkin kerasa juga ya buat saya ya, kalau dulu ya ampun pas ngelihat foto diri, oh ya Allah dulu aku pernah kayak gini ya gitu, kalau sekarang mungkin hobinya jadi selfie gitu ya, jadi minta difotoin gitu ya, karena percaya dirinya makin meningkat ya. Tapi setidaknya jadi bisa sharing, bisa berbagi itu makin bahagia teman-teman ya. Oke, nah itu 5% teman-teman, 5-10%, dan ketika kita turunnya 10-15% ternyata gitu ya, efeknya lebih banyak lagi. Salah satunya itu tekanan darah itu bisa lebih stabil. Nah, itu teman-teman yang punya tekanan darah tinggi ini butuh aware. Nah, tapi pertanyaannya gitu, ini ketika saya masih 90-an nih teman-teman fotonya. Apakah menurutkan berat badan itu sesuatu yang mudah dan gampang untuk dicapai, teman-teman? Pertanyaan saya nih. Ayo, menurut teman-teman mudah, gampang, berat, ringan, atau apa nih ya? Boleh dong sharing nih teman-teman. Perlu Oke. diperjuangkan. Wah, perlu diperjuangkan ya Karani ya. Tapi Karani mah kayaknya udah ideal nih. Oh, belum. Belum ya? Karena buat wanita itu nggak ada yang ideal, Kak. Yang ada kurang ini, masih kurang ini ya. Untuk yang udah berat badannya 45, 50 aja udah ngerasa, "Ah, ya ampun aku naik 1 kilo." Kadang suka gitu ya, Kak Rani ya. Nah, teman-teman, rata-rata kita akan melihat bahwa menurunkan berat badan itu sesuatu yang tidak mudah, teman-teman, benar ya? Harus ada perjuangan, mudah jika konsisten. Wah, mudah di niat, kurang mudah di action. Setuju banget ini, Kak, setuju banget nih ya. Berat banget, luar biasa pokoknya, sangat susah kalau nggak serius. Sulit, oke, thank you, Kak.
tergantung keseriusannya. Benar banget nih teman-teman gitu. Memang bukan sesuatu yang mudah kalau menurut saya ya. Karena saya dari 103 itu up and down-nya itu luar biasa. Termasuk saya waktu menikah itu teman-teman, saya menikah itu udah di 83. So you can imagine gitu ya. Saya itu makanya bahagia banget di kepala 6 itu karena itu berat badan saya mungkin sekitar 25 tahun yang lalu gitu ya. Waktu saya SMA itu saya udah 60-an teman-teman. Kemudian waktu kuliah itu ada di 60 lebih gitu ya, bisa naik ke 70. Itu seingat saya waktu awal kerja itu saya udah 70 teman-teman. Tapi ketika kerjaan saya keluar masuk hotel gitu, karena kan kami di training ya teman-teman ya, makannya juga wow banget, malam udah jamuan klien, udah capek langsung bobo cantik malamnya, besok pagi udah mulai ada sarapan lagi jam 6 pagi. Jadi kebayang nggak ritme makanannya itu luar biasa banget teman-teman. Sehingga saya nikah itu 10 tahun yang lalu itu berat badan saya di 83. Nah, up and down ketika menurunkan berat badan itu sempat turun, sempat jadi hamil anak pertama itu dari 83 itu naik ke 95, ingat saya itu ya. Kemudian sempat turun lagi ke 84. Nah, itu paling tinggi itu paling rendah itu saya di 84 gitu waktu masih punya anak yang kecil-kecil itu. Nah, nggak mudah teman-teman gitu ya, ada air mata, ada kelelahan gitu teman-teman. Tapi sebenarnya kalau kita bisa menemukan teknik yang tepatnya, ternyata bisa dijalani dan tetap bisa asik teman-teman. Nah, saya menyebutnya teknik saya ini dengan teknik mindful slimming journey ini teman-teman sekalian. Apa sih sebenarnya mindful slimming journey itu? Kalau saya mendefinisikannya, gimana perjalanan hidup kita itu lebih melangsing, lebih sehat fisik dan mental kita, karena proses melangsing itu nggak cuman teman-teman memperhatikan makanan loh, tapi juga memperhatikan mentalnya teman-teman. Ketika hari ini turun, tapi besok naik lagi, itu butuh mental loh. Ketika ada yang komen, ih kamu tuh katanya diet, tapi kok asa tambah ngegendutan gitu ya. Itu kok pipi kayaknya makin tambah cabi. Wah itu luar biasa loh mengelola mental itu teman-teman. Maka saya sebut perjalanan melangsing saya dengan mindful slimming journey itu adalah bagaimana kita bisa melangsing lebih sehat fisik dan mental kita dengan memberi perhatian lebih pada tubuh kita sendiri dengan berfokus pada kekuatan tubuh kita sendiri. Oke ya, jadi notes-nya itu tuh. Kenapa saya nyebutnya mindful gitu ya? Karena kita lebih perhatian, lebih fokus sama tubuh kita, sama kekuatan tubuh kita sendiri, teman-teman. Biasanya kalau melangsing itu, teman-teman, itu kadang fokusnya pada, oh, saya harus makan apa ya? Oh, saya harus minum apa ya? Oh, saya harus suntik apa ya gitu ya. Sehingga nggak fokusnya selalu yang di luar, yang di luar, yang di luar. Padahal harusnya fokusnya sama diri sendiri. Oh, kalau saya makan jam segini, efeknya apa ya buat diri saya? Oh, kalau saya makan makanan ini, apa ya efeknya buat tubuh saya? Ketika saya bangun tidur, tubuh saya ngasih alarm apa ya gitu. Saya ketemu kejadian apa ya hari ini yang membuat saya harus mengingat nih bahwa hidup saya harus lebih sehat. Nah, kadang itu kita kelupaan teman-teman sekalian nih. Nah, itu penting nih teman-teman sekalian untuk kita perhatikan gitu ya. Wah, Kak Irma ini tergantung tingkat stres ya. Oke ya. Next, teman-teman. Nah, apa prinsip penting di mindful slimming journey? Prinsipnya ini, teman-teman. Focus and aware. Nah, jadi mindfulness itu salah satu teknik yang sekarang itu lagi berkembang sangat pesat gitu ya. Bahkan pengikuti itu ribuan orang gitu ya. Guru-guru mindfulness saya, Pak Ahmad Faiz Zainuddin itu baru pulang dari India gitu. Itu 20.000 orang itu berkumpul teman-teman untuk nyari untuk praktek yang namanya mindfulness itu. Nah, saya menggunakan teknik mindfulness yang dulu diajarkan oleh Kampung Hening gitu ya. Awal saya mulai praktek gitu ya. Itu karena saya melakukan namanya mindful listening. Nah, mindful listening teman-teman. Mindful listening itu apa sih? Kita mindful terhadap apa yang kita dengarkan di lingkungan sekitar kita, yang kita dengarkan hadir di dalam hidup kita gitu. Waktu itu saya mindful listening ke suami saya. Nah, mindfulness itu sebenarnya berasal dari kata mindful itu sendiri yang artinya fokus and aware, teman-teman. Jadi artinya apa? Kita fokus, kita sadar gitu ya dengan apa yang terjadi sama hidup kita, sama tubuh kita gitu. Kita fokus bahwa sebenarnya tubuh kita itu udah ngirim nih sinyal-sinyal kesehatan nih. Misalnya, kok tenggorokan sakit nih ya?
oh kayaknya aku beberapa hari ini terlalu makan es nih gitu. Tapi kan es enak, tapi kan kopi susu kasih es itu seger banget gitu. Nah kita nggak aware sama itu. Udahlah nggak apa-apa, nanti juga minum obat sembuh. Nah hati-hati tuh. Kita udah mulai nggak fokus, kita nggak aware sama diri kita nih teman-teman. Atau teman-teman nih ya gitu ya. Suka keikutan sama yang lagi tren. Nah, yang lagi tren tuh misalnya sekarang lagi ada diet sultan misalnya gitu ya. Ada diet ini, diet itu. Wah, udah beli ini, beli itu gitu ya. Tapi teman-teman nggak ngelihat. Wah, ketika aku minum nih obat ya pelangsing, kok tubuhku itu bolak-balik ke kamar mandi 20 kali ya sehari ya gitu. Aku tuh nggak nyaman, tapi itu ditolak. Nggak apa-apa deh, demi langsing, demi baju ideal nanti saat lebaran misalnya. Yang sinyal-sinyal dikirim tubuh aku nggak nyaman, aku stres tadi itu tuh nggak diperhatikan teman-teman kita. Nah di Mindful Slimming Journey, saya mengajak teman-teman untuk ayo kita dalami nih ada sinyal apa sih yang hadir di tubuh kita, ada sinyal apa yang Allah kirimkan gitu ya dengan berbagai kejadian yang hadir di dalam hidup kita. Mohon maaf gitu ya teman-teman, mohon maaf. Suatu saat saya itu lagi craving banget. Jadi kenapa saya itu dulu gendut banget? Kenapa saya berlebih banget berat badannya? Saya itu penggemar fans fanatiknya kopi susu kekinian dan gorengan, guys. Ada yang sama mungkin ya. Saya udah 4,5 tahun itu nggak pernah makan nasi, teman-teman. Jarang banget. Ya ada makan nasi kalau lagi pengen banget, misalnya suami beli nasi goreng, menghormati udah dibeliin, saya nyicip sedikit itu ada. Atau masakin buat anak, saya nyicip gitu ada. Tapi mostly-nya saya nggak pernah makan nasi lagi gitu. Nah, makanya craving-nya itu ke tadi gorengan gitu ya. Tapi tetap tuh selama pandemi itu saya naik 10 kg meskipun saya nggak makan nasi, teman-teman. Apa makannya? Gorengan, gehu isi tuh enak banget ya. Sama kopi susu nih, teman-teman. Itu favorit banget. Dan suatu saat saya craving banget sama gorengan. Beli itu banyak banget. Saya kalau makan gorengan itu bisa 10 habis sendiri loh, teman-teman. Nah, suatu saat saya mau beli gorengan. Saya ketemu, mohon maaf, sama bapak yang badannya itu bisa jadi mungkin sekitar 150 kg gitu. Gede banget gitu ya. Dan kalau saya perhatikan gitu, saya ketemu orang di jalan gitu, mohon maaf sekali lagi. Biasanya yang saya temuin yang badannya berlebih kayak saya dulu itu, biasanya sambil tangannya itu pasti pegang makanan atau minuman manis, teman-teman. Nah, ketika saya ketemu seperti itu tuh kalau buat saya itu jadi awareness harusnya. Oh, kenapa ya? Saya kok tiba-tiba ketemu sama Bapak itu? Allah tuh punya maksud apa ya? Termasuk nanti saat Ramadan itu, teman-teman. Ramadan itu saat yang kita deket banget sama Allah, gitu kan ya. Kita sedang puasa nih, teman-teman. Jangan-jangan banyak banget message yang Allah berikan nih, gitu. Ketika kita makan terlalu banyak, terlalu pedas waktu buka puasa, ternyata perutnya sakit banget. Terus misalnya teman-teman ketemu sama saudara yang udah lama nggak kontak, kok ternyata dia kontak ya, dia minta didoain lagi di rumah sakit. Itu harusnya itu jadi sinyal, teman-teman. Tapi karena selama ini kita nggak mindful sama diri kita nggak mindful sama yang hadir dalam hidup kita, kadang itu kelewat begitu aja, teman-teman. Nah, di Mindful Slimming Journey, kita ngajakin teman-teman untuk aware dengan hal seperti itu, teman-teman sekalian ya. Oke. Oke, thank you Mbak Nur Azmina. Oke, Masya Allah. Thank you. Oke, nah teman-teman mungkin bertanya-tanya, jadi gimana nih caranya supaya kita bisa praktek nih Mindful Slimming Journey ini saat puasa? Dan puasa ini teman-teman jadi kunci penting banget menurut saya, teman-teman, untuk kita bisa sehat, bugar, dan melangsing. Salah satunya kita butuh mengatur waktu jam puasa kita. Lah puasa itu kan dari subuh sampai maghrib, aduh betul banget teman-teman. Tapi ketika teman-teman menginginkan hasil yang lebih, sebenarnya kita harus mulai mengatur jam makan kita saat sahur, jam buka puasa kita harusnya jam berapa gitu ya. Meskipun betul saat azan kita wajib minum air untuk membatalkan, tapi apakah kita wajib langsung minum kolak? Enggak juga kan. Saat sahur gitu kan, kita tuh disunahkan sama Rasul untuk makan sahur gitu. Tapi apakah harus makan yang berlebihan, makan nasi, makan buah, makan segala hal? Enggak juga kan. Nah, itu ada tekniknya. Dan puasa itu salah satu yang saya lakukan, teman-teman, namanya puasa intermittent fasting ya. Saat saya berhasil melangsing dari 94,7 tadi ke 66, teman-teman sekalian. Jadi puasa itu salah satu kunci
Maka pertanyaannya teman-teman, sudah seberapa jauh nih menyiapkan puasanya? Masih ada 18 hari lagi, ayo siapin puasanya. Dengan cara apa? Nanti saya terangin di belakang ya teman-teman, nanti kita terangin. Karena puasa ini ternyata memang efeknya luar biasa teman-teman sekalian gitu ya. Jangan sampai nanti nih teman-teman sekalian, saat puasa udah turun, tapi saat Syawal nih pertanyaannya gitu kan ya. Nastar gitu ya. Meskipun bukanya juga sulit gitu ya toplesnya katanya. Tapi demi karena akhirnya bablas teman-teman, wah 5-6 kilogram tuh lewat aja ya. 3 hari itu kadang udah naik lagi teman-teman. Nah, maka yang saya ajak teman-teman untuk melakukan ini nih teman-teman. Fokusnya justru jangan pada timbangan yang turun. Tapi bagaimana teman-teman bisa membangun kebiasaan hidup sehat selama Ramadan. Dan ini pas banget dikasih waktu sama Allah 30 hari. Maka fokusnya jangan pada timbangan yang turun, tapi fokusnya bagaimana membangun kebiasaan hidupnya lebih sehat. Dengan cara apa? Dengan memodifikasi lingkungan kita, memodifikasi rumah kita. Kalau tadi ada teman-teman yang mulai beberes gitu ya, maka kita harus beberes juga nih lingkungan kita supaya kebiasaan hidupnya lebih sehat. Ada penelitian di sebuah kantin di rumah sakit di luar negeri sana, teman-teman sekalian, diteliti nih, ternyata ketika diubah desain tempat jualan minuman di mana, tempat naruh makanan di mana, ada yang menarik teman-teman. Ceritanya, biasanya di dekat kasir itu ditaruh gitu ya, minuman yang cola itu teman-teman, minuman yang bersoda. Diganti sama minuman air putih. Tahu nggak apa yang terjadi teman-teman sekalian? Ternyata yang terjadi apa? Yang terjadi adalah penurunan jumlah pembelian cola atau minuman sodanya dan kenaikan jumlah konsumsi air mineralnya. Banyak yang beli air mineralnya teman-teman sekalian. Itu dengan mengubah saja loh, hanya mengubah desain posisi. Maka salah satu nanti yang kita bisa terapkan, PR kita adalah bagaimana kita bisa mengubah desain gitu ya, lingkungan kita saat berbuka. Saat berbuka, gimana caranya gitu ya, bukan yang jangan makan gorengan Mbak Novi, jangan makan gorengan, nggak bisa teman-teman. Tapi bagaimana caranya menyiapkan air putih lebih banyak, menyiapkan cemilan, mungkin makanan pembuka yang kalorinya lebih rendah, itu jauh lebih penting teman-teman. Karena memang menurut penelitian dibandingkan kita harus menahan sesuatu, itu lebih baik dengan menghilangkan sesuatunya. Ini notes penting nih teman-teman. Daripada kita menahan diri untuk melakukan sesuatu, mendingan hilangkan sesuatunya itu. Saya itu ibu yang baik hati teman-teman. Jadi kadang suka beliin batagor buat anak-anak, beliin gorengan buat suami gitu kan ya. Tapi ujung-ujungnya kira-kira siapa yang makan? Saya mau beliin ya buat ibu saya, beliin buat suami, beliin buat anak, ujung-ujungnya saya yang makan gitu kan ya. Nah, itu tuh harus mulai kita setting teman-teman. Nah, apa yang harus disetting Mbak Dama? Pengalaman saya, 3 hal ini yang harus disetting teman-teman, termasuk saat Ramadan. Pola tidur Mbak Dama, bukannya kita tuh harus lebih sedikit tidur saat Ramadan? Iya, betul, saat malamnya yang sedikit tidur. Siang boleh tidur nggak? Boleh, kalau kekurangan tidur tambahkan. Itu ternyata tiga-tiganya itu berpengaruh, teman-teman. Padahal bukannya turun berat badan itu melangsing, itu 80%-nya dipengaruhi oleh pola makan. Yes, saya setuju. Tapi kalau Anda hanya fokusnya di pola makan, nanti akan ada saatnya Anda stuck. Akan ada saatnya Anda nggak bisa maintain atau bahkan jumping-nya itu luar biasa. Saya dulu termasuk orang yang dapat motivasi itu dari kakaknya Raisa. Tahu ya kakaknya Raisa? Kakaknya Raisa itu berat badannya juga lumayan waktu itu. Kemudian dia itu punya kebiasaan yang dibangun adalah tipis tapi pasti. Jadi dia jalan kaki banyak ya. Saya banyak terinspirasi sama beliau gitu. Nah, tapi sayangnya gitu ya, beliau termasuk yang jumpingnya luar biasa gitu. Jangan-jangan gitu ya, kalau kita lihat banyak orang yang jumping gitu ya, udah turun banyak, tapi naik lagi juga banyak karena keseimbangan 3 hal ini teman-teman. Kalau kita seimbang di pola makannya kita atur, pola geraknya kita atur, pola tidurnya kita atur, itu nanti akan berjalan gitu ya, kondisi yang tadi saya sebutkan, badannya lebih sehat, badannya lebih bugar, badannya lebih melangsing. Padahal kalau 10 hari terakhir gimana dong pola tidurnya? Ya, tetap kita harus atur teman-teman gitu. Mungkin bisa di switch, tidur itu kan minimalnya 7 jam sebenarnya teman-teman, idealnya. 6-7 jam.
Makanya sering disebut ya, tidurnya orang berpuasa itu aja udah pahala gitu ya. Nah, kita juga ada teknik namanya mindful sleeping. Bagaimana tidur kita yang berjam-jam itu bisa bernilai kebaikan luar biasa, bisa bernilai pahala yang luar biasa. Untuk teman-teman yang sulit tidur, baru bisa tidur di atas jam 12, di atas jam 1, dengan teknik mindful sleeping itu bisa tidur lebih cepat teman-teman sekalian gitu. Nah, kemudian mengatur di pola geraknya nih teman-teman notes-nya. Nggak cuman ngatur, oh jangan terlalu banyak makan kolak deh, jangan terlalu banyak nih minum minuman yang manis gitu ya, karena aku juga udah manis gitu ya. Nah, tapi jangan lupa pola gerak ini harus diatur teman-teman dan harus direncanakan. Pola geraknya gimana tuh Mbak Dea? Boleh dengan olahraga jalan kaki. Yang suka nge-gym bisa nge-gym di rumah kan bisa ya teman-teman, angkat barbel gitu ya. Tapi itu kalau nggak direncanakan nggak bisa teman-teman. Dan yang paling penting adalah kita punya 18 hari harus mulai sedikit-sedikit, mulai dilatih dari sekarang gitu. Biar nanti pas Ramadan itu terjadi, bukan nanti pas Ramadan baru akan gitu. Nggak bisa teman-teman. Nah, pola makan gimana Mbak Dama? Di pola makan, saya saranin buat teman-teman udah mulai latihan puasa sunnah gitu ya. Atau teman-teman sudah mulai memutuskan untuk melakukan latihan dengan intermittent fasting, teman-teman. Itu lagi happening juga IF itu. Meskipun IF itu ya beberapa dokter klaimnya nggak semerta-merta sih langsung melangsing. Ketika pas jam bukanya, dia udah segala dimakan juga gitu ya, bisa jadi gitu ya, tapi teman-teman itu better daripada enggak gitu. Nah, di pola makan teman-teman udah mulai melatih nih, yuk makannya kita kasih jam yuk gitu. Sebenarnya kalau saya perhatikan di pola makan kalau pengen lebih sehat, lebih melangsing tuh ada 2 macam kawan-kawan sekalian. Yang pertama bisa dengan menggunakan teknik intermittent fasting, bisa juga yang kedua mengatur pola makan tapi jamnya itu pasti. Contoh, pokoknya jam 8 sampai jam 9 itu waktu makan pagi. Nanti makan lagi itu jam 12 sampai jam 1 ya. Bisa dengan cara kayak gitu. Nanti kalau teman-teman mau boleh kontak saya ada beberapa IG referensi. Kalau yang ngatur pola makan seperti itu seperti apa sih, siapa IG-nya, siapa itu bisa di-follow itu. Saya banyak terinspirasi juga. Tapi kalau saya pribadi itu nggak tipikal kayak gitu. Saya orangnya itu senang adventure, senang nggak diatur teman-teman. Jadi itu ambiar kalau buat saya. Maka saya mengambil intermittent fasting. Nah, di Mindful Slimming Journey itu kita ngajak orang itu untuk ayo cari dong kira-kira model pola makan yang tepat buat tubuh kamu itu apa. Jangan disamaratakan. Buat teman-teman yang udah nyobain IF, ternyata Mbak lambungku perih banget. Coba dicek. Jangan-jangan salah nih tekniknya. Atau jangan-jangan kamu lebih cocok nih yang jam teratur tadi. Kamu tipikalnya orangnya rajin tuh, nginget-nginget jam. Kalau saya enggak, maka jangan dipaksain nih teman-teman gitu ya. Nah, untuk persiapan ke puasa, karena mau nggak mau kita Ramadan itu puasa, saran saya teman-teman udah mulai latihan intermittent fasting nih. Misalnya Kak Novi nih, Kak Novi misalnya hari ini terakhir makan itu jam 6 sore. Maka kalau mau intermittent fastingnya 12 jam, baru ketemu makanan lagi besok pagi jam 6 pagi Kak. Itu 12 jam minimalnya. Nah, biar apa? Biar kita tuh nggak segala masuk, biar lambungnya itu ada waktu istirahat, teman-teman. Nah, puasa Ramadan kita itu, kalau saya hitung-hitung, dapat minimal intermittent fasting itu 14 jam, teman-teman. 14 jam. Dari mulai subuh sampai kemudian buka puasa, itu 14 jam, kurang lebihnya ya, teman-teman. Nah, pada prinsipnya semakin panjang waktu kita melakukan intermittent fasting, teman-teman, kalori yang masuk itu akan makin sedikit gitu. Kenapa? Karena jam makannya itu kan lebih pendek gitu aja, so simple kayak gitu, teman-teman. Karena kan kalau kita mau melangsing, kalori yang masuk harus lebih sedikit dari kalori yang keluar gitu. Nah, ketika kita intermittent fasting, karena jam makan kita kan kalau 24 jam, biasanya itu kita 24 jam itu makan terus ya, ini 14 jamnya nggak makan, maka wajar di ujung puasa kita turun 5 atau 6 kilogram. Kenapa? Karena kita memang mengurangi kalori. Tapi kenapa ketika Syawal itu naik lagi? Karena kita nggak lagi lakukan puasanya. Jamnya every time makan gitu. Makannya nggak di jam-jam tertentu aja. Paham ya? Sampai di sini ya teman-teman. Nah, ini membangun knowledge itu penting teman-teman. Sehingga kalau kita kebangun knowledge-nya, akhirnya menyusun langkahnya itu lebih mudah. Oke. Oke. Teman-teman kalau ada pertanyaan boleh ya langsung tulisin aja di
kolom chat ya, teman-teman ya. Nah, oke ya, jadi pola makan saya yang saya lakukan itu saya pakai intermittent fasting. Yang dimakan apa Mbak Dama? Kalau saya itu lebih mengutamakan protein gitu ya, kemudian serat gitu. Buah itu agak jarang sebenarnya. Dan kalau waktu 5 bulan awal itu yang saya tight banget itu sama sekali saya nggak makan kue-kuean, saya nggak makan gorengan teman-teman. Kalau sekarang saya udah makan lagi, makanya berat badannya itu up and down dan turunnya itu belum signifikan, tapi saya targetnya sedang tidak ke sana. Saya targetnya lebih ke bagaimana maintaining habits, jadi beda lagi teman-teman. Tapi kalau saya sarankan buat teman-teman yang memang pengen banget gitu ya melangsingnya, saya itu dulu gini teman-teman, saya melihat pola orang-orang yang melangsing itu ternyata dia cuma butuh waktu 3 bulan, 4 bulan yang benar-benar fokus banget teman-teman. Dan saya waktu itu yang saya kuatkan kayak gitu. Pas di bandara nyium bau kopi susu itu, oh ya Allah enak banget. Terus saya bilang, Dam, ayo Dam, cuma butuh 4 bulan kok. Emang selama 30 tahun lebih hidup kamu nyobain kopi, makan gorengan itu kurang ya? 30 tahun lebih loh gitu. Itu yang saya kuatkan. Cuma butuh 4 bulan kok, Dam. Ayo hold. Kalau buat teman-teman yang baru mulai awal, karena kita bangun disiplin, dan biasanya, mohon maaf, kayak saya yang badannya besar, itu pengen melihat perubahan itu cepet, teman-teman. I want to proof bahwa saya bisa gitu. Nah, itu kebetulan tiap orang beda-beda. Ada yang mengajarkan kalau Dokter Dion itu pakai slow aja biar dinikmatin. Saya itu pakai slow beberapa bulan terakhir ini. Tapi memang ya beda target gitu. Emang jadi slow banget gitu. Makan gorengan boleh, makan ini boleh, makan itu boleh gitu. Jadinya slow, tapi saya sekali lagi karena memang targetnya berbeda dengan 5 bulan awal itu masih menikmati aja teman-teman gitu. Nah, maka di pola makan, saran saya 18 hari ini, ayo latihan yuk teman-teman. Kalau belum kuat puasa sunnah, oke, latihan intermittent fasting. Kalau udah bisa latihan puasa sunnah, nanti sahur yang bagus gitu ya, sehingga besok bisa kuat, itu dapat 14 jam. Besoknya lanjut lagi yuk, IF, latihan 12 jam aja dulu. Udah seminggu, 12 jam, naikin ke 14 jam. Itu insya Allah akan makin ketemu sama polanya. Get the point ya teman-teman ya. Di pola geraknya, ayo jangan mager. Misalnya mulai dari minimal kita gerak 3.000 langkah, 4.000 langkah gitu. Itu penting banget. Di pola tidurnya yang masih suka nonton drakor malam, ayo mulai dikurangin gitu ya. Karena tidur itu paling optimal sebenarnya di bawah jam 10 malam. Karena jam 10 ke atas itu tubuh kita itu keluar growth hormone yang membuat tubuh kita itu lebih cepat ngeganti sel-sel tubuh yang rusaknya, teman-teman. Jadi sayang banget kalau kita tidur itu di atas jam 10 malam. Kecuali kalau memang harus lembur dan sebagainya, tapi mudah-mudahan nggak tiap hari lah kayak gitu. Saran saya mendingan ngikutin sarannya Rasul itu, tidur cepat, bangun lebih awal. Jadi begadangnya itu di jam 2, jam 3 pagi, itu jauh lebih fresh insya Allah ya. Sip, lanjut ya kakak-kakak. Nah, maka penting untuk kita mendesain Ramadan kita ini bagaimana bisa tersupport perubahan hidup kita ini teman-teman. Jadi nimbang nggak boleh ya Mbak Dama? Boleh banget. Saya itu nimbang setiap hari. Buat apa? Buat ngecek, buat ngevaluasi. Kemarin kamu makan apa sih Dam? Bisa naik kayak gini gitu ya teman-teman ya gitu. Suatu saat saya udah deg-degan banget nih. Jadi jumpingnya saya dari 66 itu teman-teman ketika makannya nggak benar itu karena saya benar-benar stop gula ya 5 bulan itu bisa sampai 71. Tapi ini ya naiknya pelan-pelan gitu. Tapi kalau sekarang itu masih stabil di 68, 69 gitu, nggak sampai 71, 72 kadang gitu. Kalau makannya itu udah yang gula-gulaan, tepung-tepungan gitu. Tapi alhamdulillah sih turun lagi gitu. Nah, itu teman-teman nanti stage-nya setelah kita melangsing, PR kedua adalah mempertahankan melangsing itu beda sekali challenge-nya. Nah, sebelum nanti tanya jawab, Kak Rani izin ya, saya menjelaskan sedikit lagi teman-teman. Ada 4 hal yang teman-teman perlu siapkan untuk membangun lingkungan nanti yang mensupport teman-teman lebih bugar, lebih sehat, lebih melangsing di bulan Ramadan. Saya menggunakan buku Atomic Habit nih. Ini buku yang easy to read banget, enak banget untuk dibacanya gitu ya. Ternyata ada 4 fokusnya. Kalau kita pengen fokusnya membangun kebiasaan. Apa itu? Yang pertama adalah make it obvious. Jadi harus jelas. Yuk teman-teman ya, harus jelas. Obvious itu jelas. Clear enough. Contoh nih, tadi aku balik lagi sini. Di pola makan, targetnya teman-teman itu apa sih? Harus jelas targetnya apa? Oh, targetnya Mbak Dama, aku harus minum 3 liter air per hari. Nah, itu harus ditulis teman-teman. Tulis jelas.
Oh, targetnya Kak Novi adalah, Mbak Dama, aku tuh masih agak sulit makan ayam gitu ya. Misalnya proteinnya masih kurang. Targetnya Kak Novi adalah makan protein misalnya 200 gram tiap hari misalnya gitu. Nah, jadi harus jelas. Obvious itu maksudnya jelas, teman-teman. Termasuk di pola geraknya harus jelas. Teman-teman target geraknya apa? Oh, target geraknya aku itu angkat barbel 10 menit, Mbak Dama. Nah, misalnya gini ya. Misalnya ini, oh ada barbel nih. Targetnya saya itu angkat barbel 10 menit. Nah, di obvious itu teman-teman harus menuliskan dengan jelas. Apa nih target di pola geraknya? Oke ya, teman-teman, get the point ya. Dan nggak harus mulai pola gerak itu dengan sesuatu yang sulit, nggak harus pergi ke gym gitu. Makanya saya selalu menyarankan teman-teman yang ikutan kelas saya itu mulai aja dari jalan kaki, karena itu paling simple, nggak butuh alat, nggak butuh apapun gitu ya. Tapi efeknya luar biasa. Saya tuh olahraganya jalan kaki, teman-teman ya. Sampai akhirnya turun 28 kg itu mostly-nya saya olahraganya jalan kaki gitu. Akhir-akhir ini saya mix dengan renang saya bisa 2-3 kali per weeknya karena memang punya target yang berbeda. Nah, itu harus obvious, jelas banget berapa targetnya. Kalau renang misalnya saya dua kali minimal, 1 kali term itu 40 laps gitu, 1 kilometer gitu, 1 jam itu biasanya. Maka itu harus jelas ditentukan gitu. Kemudian selanjutnya make it easy, teman-teman. Nah, make it easy itu apa sih? Dibuat mudah. Gimana caranya dari target yang sudah ditentukan kita jadi mudah menjalaninya. Contoh misalnya, saya misalnya target yang saya sedang lakukan itu berenang 2 atau 3 kali sepekan gitu ya. Nah, itu tantangannya luar biasa. Saya tinggal di daerah yang dingin, teman-teman, di Bandung Barat, dan hujan itu luar biasa gitu. Salah satu yang membuat saya malas tuh saya lihat yang membuat saya nggak easy itu adalah nyiapin bajunya. Jadi ganti baju renang itu bukan sesuatu yang mudah buat saya ya, nggak make it easy gitu ya. Nyiapin mana sih kacamata renang, mana sih alat mandi. Nah, yang membuat easy apa? Ketika saya pas lagi senggang itu H-1 sudah saya siapkan di satu tas khusus, saya masukin tuh semua perlengkapan di situ. Sehingga saya berangkat nganterin anak, pulangnya langsung menuju kolam renang. Kebetulan di daerah saya itu banyak banget kolam renang gitu ya. Maka berangkat itu udah saya tinggal angkat tasnya gitu ya, nganterin anak, kemudian pulang nganterin anak langsung masuk ke kolam renangnya. Nah, itu ternyata bisa membuat make it easy, teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau mau membuat tercapai kebiasaan tertentu, pastikan ada supporting system membuat itu mudah. Misalnya mau makan sayur, misalnya Kak Rani nih, misalnya aku susah banget makan sayur nih, maka Kak Rani itu sebelum waktu jam buka puasa atau bahkan ada meal preparation gitu ya, itu udah nyiapin, oh aku tuh senengnya sayur itu Mbak Dama dilalap, karena dibikin lalapan misalnya ya, nanti dicoba sambal itu aku suka Kak, tapi kalau dibikin sayur aku nggak suka, maka Kak Rani udah nyiapin tuh, sehingga pas buka itu emang ada gitu. Nah, problemnya kita seringkali kalap saat buka. Kenapa? Karena kita nggak merencanakan kita mau buka apa. Kita pengen punya target kebiasaan apa gitu, teman-teman. Sehingga yang ada gehu, yang ada bala-bala. Teman-teman, benar nggak? Yang ada akhirnya makanan-makanan yang sebenarnya nggak masuk dalam target hidup sehat kita gitu. Nah, itu ya teman-teman ya. Dan teman-teman, karena kita ini akan berjalan sebulan, teman-teman. Kalau teman-teman itu melakukannya dengan tepat, insya Allah 30 hari itu nggak lepas gitu aja. Nanti ada teman-teman yang kemarin alumni Mindful Slimming Journey Challenge. Jadi kita ada challenge 40 hari teman-teman. Di bulan Januari kemarin dari tanggal 1 Januari sampai 9 Februari itu kita challenge teman-teman untuk latihan Mindful Slimming Journey. Nah, itu biasanya masih tetap bertahan. Itu ada Mbak Julaiha, ada Ustazah Laila gitu ya tadi ya, saya lihat di chat itu ya. Nah, beliau itu luar biasa itu, nggak lepas begitu aja. Tadi pagi masih olahraga sama suami gitu, masih ada intermittent fastingnya. Karena memang lama nih kita kondisikannya teman-teman. Dan itu Masya Allah teman-teman itu progresnya luar biasa. Ustazah Laila itu selama ikut program itu kurang lebih 11 kg. Itu turun teman-teman. Dari persiapan sebelum persiapan itu nggak salah akhir Desember kalau nggak salah sampai akhir program kemarin itu 40 hari beliau turun itu totalnya 11 kg. Mbak Zuleha juga banyak tuh turun. Alhamdulillah Mbak Dama udah 13 kilo. Oh my God, Masya Allah.
Keren, keren, keren. Kak Laila keren nih teman-teman. Jadi ini dan itu bertahan teman-teman, bertahan bukan yang up and down yang wah udah lepas gitu aja. Mudah-mudahan saya doain tetap bertahan ya Mbak Laila dan kawan-kawan. Nah ini teman-teman penting. Dan yang terakhir adalah make it satisfy. Nah satisfy itu apa sih? Memuaskan buat kita. Memuaskan itu gimana? Ketika kita sudah berhasil menerapkan kebiasaan tertentu, teman-teman jangan lupa kasih reward, kasih sesuatu yang membahagiakan hati gitu. Nah, tapi membahagiakan hati nggak harus makanan ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman yang masih membahagiakan hatinya dengan makanan hati-hati karena nanti bisa jadi akhirnya jadi nggak optimal gitu. Contoh misalnya, aku udah berhasil jalan kaki 10.000 langkah hari ini. Udah deh aku boleh minum kopi susu. Gulanya banyak misalnya gitu ya. Jadi akhirnya jadi berlawanan. Nah, ini contoh teman-teman yang saya lakukan nih teman-teman. Nah, oke. Ini ada tabel bagaimana kita bisa membangun kebiasaan yang baru gitu ya sama menghilangkan kebiasaan yang lama. Contoh nih teman-teman. Teman-teman pengen punya target saat puasa itu, kebiasaan yang pengen dibangun adalah mengurangi gorengan. Misalnya gitu ya, saat berbuka puasa. Maka itu masuknya destroying the bad ones kan ya. Maka make it invisible. Kebalikannya, gimana caranya gorengan itu nggak kelihatan di meja saat berbuka teman-teman. Yang kedua gimana? Make it unattractive. Gimana caranya supaya gorengan itu jadi nggak menarik lagi buat teman-teman? Biasanya kalau saya pribadi nggak menarik itu ketika ada penyandingnya. Misalnya ada buah-buahan lain yang lebih enak gitu kan, yang favorit saya misalnya. Atau saya ada makanan besar yang itu enak banget. Saya tuh suka banget ikan bakar gitu ya. Biasanya kalau udah makan ikan bakar tanpa nasi ya tentunya teman-teman ya, kita cecol sama sayur rebus gitu ya, itu udah kenyang kan perut, sehingga gorengan itu nggak begitu menarik. Tapi gorengan ada satu-satunya di meja itu pasti sangat menarik banget, benar nggak? Dan kita nggak ada pilihan makanan lain. Nah, make it unattractive. Kemudian make it difficult. Bikin sulit untuk makan gorengan misalnya. Gimana ya caranya? Anggota keluarga lain kan pada makan gorengan gitu ya. Maka kita udah misahin misalnya. Kita misahin, oh ini tempat makan saya, ini makanan yang saya akan makan. Kemudian bikinnya itu sedikit aja biar habis sama anggota keluarga yang lain. Kitanya nggak keburu dapat misalnya. Kita minum air putih dulu misalnya, kemudian pengen sholat dulu. Pas udah balik, ternyata udah habis gorengannya. Itu make it difficult. Paham ya teman-teman? Mudah-mudahan ketangkap ya. Kemudian satu lagi, make it unsatisfying. Misalnya kita bisa bilang ke suami, aku nggak pengen nih makan gorengan gitu ya. So, aku akan ngasih hukuman buat diri aku. Kalau aku nggak makan gorengan, kalau aku makan gorengan, aku kena denda 10.000 sama ke A misalnya. Nah itu unsatisfying teman-teman. Kebalikannya, kalau kita mau building new habits, nah misalnya nih teman-teman ya, pengen building new habits, contoh nih yang punya saya. Contoh, misalnya jalan kaki saat Ramadan nih, teman-teman. Misalnya target saya sih saat ini masih sama, saya itu everyday itu selalu 10.000 langkah. Kalaupun ada yang miss itu karena biasanya ketiduran, tapi itu pun udah misalnya terakhir itu ketiduran udah 9.600 kayak gitu. Tapi mostly saya 10.000 tiap hari. Udah beberapa bulan ini ya, mungkin dulu pernah 5 bulan waktu maintain kebiasaan hidup sehat, itu pernah 5 bulan tanpa putus itu 14.000 langkah setiap hari. Nah, bikin kayak gini teman-teman, bikin tabel kayak gini. Make it obvious. Obvious itu apa? Jelas. Mau mencapai apa di pola gerak. Ini contoh di pola gerak. Nah, teman-teman bisa bikin di pola makan, pola tidur juga gitu ya. 10.000 langkah, kapan akan melakukannya? 6.000 ya, Dam. Ini planning saya buat Ramadan ya, teman-teman. 6.000 itu siap pada subuh atau habis sahur. Pokoknya jamnya itu jam 5 sampai jam 7 kurang lebih. Siang sisanya jam 2 itu harus sudah ke-achieve ya, Dam, gitu. Kenapa? Karena malam bisa jadi saya sibuk tarawih gitu kan. Kemudian udah ngantuk juga, udah harus cepet-cepet tidur biar besok bangunnya oke gitu. Dan alasan lain karena biasanya kalau sepanjang Ramadan itu Juta Motivasi saya dan keluarga itu selalu berbagi setiap hari teman-teman. Jadi kebayang setiap hari itu kita harus antar makanan, harus ngisi acara di panti asuhan gitu ya. Jadi waktunya kemungkinan saya kenapa naruh di jam 2 itu harus ke-achieve, atau kalaupun kurang nanti bisa malamnya habis buka bayangan saya gitu ya. Itu karena sore itu kita padat banget untuk ke panti asuhan gitu. Kemudian gimana caranya? Jalan kaki, itu ada mindful breathing. Nah, nanti kalau di kelasnya Mindful Slimming Journey itu ada mindful breathing ya, kita ajarin teman-teman.
kemudian jalannya sambil mendoakan tetangga, itu namanya mindful walking kalau di Kampung Hening, di apa yang saya terapkan, teman-teman. Kemudian make it attractive-nya misalnya ya. Saya nyiapin smartwatch-nya harus sudah full baterai. Nah, kadang itu yang mengganggu tuh. Smartwatch belum dicas, belum jadi berangkat nih ya. Kemudian nggak nyiapin misalnya headset atau apa yang biar kita happy gitu ya. Terus bisa juga supaya atraktif itu saya suka foto-foto, kirim, bikin video gitu ya. Nanti akan di-share, share apa di medsos. Itu bagian dari atraktif teman-teman. Make it easy-nya apa? Jangan lupa siapin sepatunya, udah siap di depan pintu misalnya gitu ya. Ketika habis sahur itu misalnya udah janjian sama anak-anak, nanti Umi udah sahur akan jalan kaki ya. Anak-anak bisa ngerjain yang lain misalnya. Itu membuat easy karena kadang kalau buat ibu-ibu itu kalau nggak janjian sama anak-anak, nggak ngatur waktu dengan baik, baru juga buka pintu. Oh, ini gitu ya. Akhirnya nggak jadi jalan gitu. Nah, make it satisfying. Jangan lupa untuk ngasih reward nih teman-teman. Misalnya bisa kasih reward apa? Pijit. Dan nanti sore saya jam 5 udah janjian sama tukang pijit ya. Nah, itu silahkan teman-teman diatur apa yang kemudian memberikan penghargaan pada perjuangan yang teman-teman sudah dilakukan. Sehingga efeknya teman-teman itu kita bisa membangun habitnya itu bertahannya lama teman-teman. Nah, ada 3 tips terakhir teman-teman sebelum nanti kita tanya jawab ya. Ada 3 tips ya bagaimana kita bisa lebih sehat, bugar, melangsing saat Ramadan. Yang pertama, pastikan tetapkan dulu teman-teman. Nah, ini yang suka kelupaan. Jadi teman-teman saat Ramadan tuh targetnya apa sih? Kalau saya misalnya, yang saya pengen banget turun berat badan ke 59 teman-teman. Target saya di akhir Ramadan itu saya pengen turun ke 59. Jadi pengen nyobain ngerasain kepala 5, itu target saya. Kemudian yang kedua, lingkar pinggang saya saat ini saya di 79, pengennya saya di 89, pengennya di 79 karena itu ukuran yang sehat itu katanya kalau cewek harus di bawah 80. Nah, itu targetnya saya. Nah, teman-teman coba tulisin targetnya apa nih gitu. Kemudian di sisi kebugaran apa nih targetnya? Oh, saya harus renang minimal 1 kali misalnya. Nah, itu setiap orang kan beda-beda. Tetapkan dulu. Baru yang kedua, tentukan buat teman-teman yang masih awal, saran saya mulai aja dari satu kebiasaan positif dulu. Jangan planningnya banyak banget. Nggak boleh makan gorengan, nggak akan makan santan, nggak makan ini gitu ya. Dan itu di 1 pekan pertama itu langsung semuanya. Saran saya 1 aja dulu. Oh, saya sekarang itu kuatnya Mbak Dama ngurangin gorengan. Ya udah fokusnya dikurangin gorengan seminggu dulu. Sampai teman-teman ketemu polanya, baru nih ditambah misalnya. Minggu kedua, gimana ya fokusnya mengurangi kopi manisnya misalnya gitu. Nah, jadi itu disusun ya teman-teman ya, satu-satu dulu. Lalu teman-teman yang penting banget adalah punya yang namanya komunitas yang suportif. Nah, saya punya grup WA itu Mindful Slimming Journey, teman-teman. Nanti silahkan boleh japri ke saya kalau mau gabung, itu free gitu ya. Tapi di situ ada kita itu saling support satu sama lain. Memang sekarang programnya agak off karena kemarin kita baru aja menyelesaikan yang Mindful Slimming Journey 40 hari tantangan. Nanti insya Allah Ramadan akan ada challenge lagi. Nah, saya juga ngajakin teman-teman yang pengen punya komunitas, insya Allah kita ada journey lagi, baru lagi di bulan Ramadan teman-teman gitu ya. Hanya kalau yang kemarin itu berbayar, ini ada bayaran tapi nggak mahal insya Allah ya teman-teman. Mungkin kisaran di 5.000 sampai 10.000 per hari. Tapi teman-teman bedanya, di sini teman-teman challenge-nya itu tiap minggu itu akan ada hadiah imaninya dan jumlahnya itu cukup besar gitu teman-teman gitu ya teknisnya. Tapi yang paling penting kenapa saya mengadakan ini karena pengen bisa mensupport teman-teman tadi gitu. Karena kadang yang mahal itu teman-teman bukan obat pelangsingnya, bukan suntikan ini itu, tapi konsisten. Konsisten untuk menerapkan kebiasaan hidup sehat tadi. Dan itu butuh supporting system teman-teman. Nah, kalau kemarin pengalaman Ustazah Laila tadi, kemudian Mbak Zulaiha gitu, saling mensupport satu sama lain itu kerasa banget tuh teman-teman selama 40 hari. Dan teman-teman sekalian, di sini nanti kita juga akan ada Zoom meeting tiap minggu, insya Allah tiap hari Minggu, itu tentang gimana mindful slimming ini kita pecah-pecah. Ada mindful breathing, ada mindful walking, nanti kita pecah-pecah materinya, ada mindful eating gitu ya. Gimana makan itu nggak semuanya langsung masukin, tapi harus pelan-pelan, harus mindful, itu nanti kita share. Nah teman-teman nanti yang berkenan
pengen itu boleh japri aja ya nomornya ke sini. Nah, tapi teman-teman yang misalnya Mbak Dama aku nggak mau lah, aku nggak ada investasi. Saran saya bikin aja sendiri. Challenge buat diri sendiri. Selama Ramadan nih gitu. Misalnya ya, aku pengen banget nih Mbak Dama turun 3 kilogram dan itu termaintain habis awal nggak melonjak. Maka tugas kita tadi teman-teman, bikin setting lingkungannya, setting ruangannya. Gimana caranya di meja itu bukan cookies lagi, bukan makanan cemilan keripik tempe, bukan lagi makanan cemilan keripik tahu, tapi lebih banyak ke buah-buahan atau serat gitu ya. Tapi yang buah-buahan yang gulanya nggak terlalu tinggi. Sehingga teman-teman dengan mengubah setting tadi, insya Allah akan jadi jauh lebih terbiasa gitu untuk membangun kebiasaan hidup sehatnya. Oke, overall itu dulu mungkin dari aku, Kak Rani. Terakhir aku pengen bilang ini, quote favorit aku, yuk jaga tubuh kita teman-teman, karena itu satu-satunya tempat hidup yang kita punya loh. Kalau tubuh kita aja kita nggak jaga, gimana hidup kita gitu. Itu satu-satunya tempat hidup yang kita punya. Dan teman-teman, yuk jadikan Ramadan kita lebih bermakna tahun ini dengan menata serius ya. Ini menata serius menurut saya, desain pola hidup sehat kita agar tubuhnya kita sehat, ibadahnya nikmat, dan insya Allah karena ibadahnya nikmat, akhiratnya jadi hebat juga. Terima kasih teman-teman. Mungkin sementara itu dulu ya Kak Rani ya. Kita lanjut tanya jawab dulu Kak Rani. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah, penjelasannya tuh daging semua, Kak. Itu mah luar biasa. Gimana teman-teman? Keren? Apa keren banget? Bermanfaat nggak sih apa-apa yang tadi Teh Dama ini paparkan? Boleh dong ditulis di kolom chatnya. Bermanfaat apa bermanfaat banget 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 katanya Teh Dama. Masya Allah, alhamdulillah. Dan ya sambil kita masih punya 5 menit, teman-teman. Bagi yang masih penasaran dan masih belum puas dengan apa yang tadi dipaparkan oleh Teh Dama, silahkan raise hand atau tulis di kolom chat. Dan ini sudah ada Teh, Oke, open boleh. mic aja. Boleh, Atau silakan. Boleh silahkan open Kak mic. Elis. Teh Elis, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Dama Salam. Ya, Teh Elis. Udah balik ke Indonesia? sudah teh. Alhamdulillah. Teh, aduh, bingung ya. Tadi ya dibilang bahwa emang sih sebenarnya saya tuh sadar-sadarnya punya diet atau iya mengatur pola makan gitu kan. Itu tuh memang eh, semangat itu kan harusnya memang dari diri gitu ya. Ya, betul, betul. Dari diri. Nah, gimana caranya tuh selain ya jujur gitu kan saya sudah berbagai grup berbagai metode dengan yang ada yang dengan menggunakan produk, ada yang tidak gitu ya, ada yang nimbang-nimbang, ada yang segala macem gitu ya dengan pertimbang. Tapi ternyata memang kalahnya tuh sama yang ngalahkan tuh sebenarnya ya diri kita sendiri gitu ya, nggak komitmen Ya, gitu. betul. Gimana ya? Kan tadi kita tuh udah sampai pengen banget nggak sih Yes, gitu kan. ya, betul, Teh. Kadangkala ternyata saya lemahnya di situ gitu loh ya. Jadi misalkan ya cuman kepengen doang gitu, kepengen doang. Betul. Niat saya tuh nggak, dan jangan sampai istilahnya yang jadi trigger tuh kan nggak boleh sampai udah sakit baru gitu ya. Kalau misalnya YouTube-nya siapa dulu tuh yang Mbak Dewi gitu ya, sampai Betul, betul. itu baru gitu ya. Dan tentunya kan kita nggak mau gitu kan, nggak mau triggernya tuh dengan sesuatu yang nggak baik gitu. Nah itu tuh supaya niat tuh tadi gampang gitu ya, tapi Ya, betul. kita tuh bener-bener iya gitu. Dan itu yang pertama, ketika kita masih punya produk nih Teh, Ya. misalkan saya sebutkan ya namanya Life gitu ya, yang dulu pernah dan juga dengan Herbalife ketika kan turun banyak, tapi kan kembali ya nggak konsisten naik lagi. Ketika masih punya produk tuh kan sayang juga. Sekarang udah combine belajar dengan IF juga gitu. Iya. Kan Teteh gimana ya Teh ya? Karena kan satu kalau dibuang juga sayang. Iya, betul Teh. Menurut saya harus lakukan gitu ya. Dari
sharing sama Teh Dama gitu, dan saya insya Allah pengen juga ya, Oke, siap, Iris. yang biar bisa saya tuh harus nyadar gitu loh, udah berat, udah badan ini gitu loh, jadinya udah makin naik gitu, kok nggak Betul. sadar gitu loh, cuman kepengen doang gitu. Oke. Itu jangan sampai pergi-pergi tuh bawa tadi minyak angin lah, apalah. Kalau Iya. karena kebetulan ya asam lambung ya, saya memang kalau obat-obatan, tapi di sana ternyata nggak kepake karena mungkin memang tadi ya kalau kemana-mana bahkan sehari itu bisa sampai 17.000 langkah Teh di sana. Wih. Di Jepang ya kemarin ya Kak Iris ya. Iya, amazing gitu Iya, loh Teh. betul. Asam kerasa, sakit atau masuk angin nggak kerasa. Malah sekarang lagi kerasa rasanya, aduh masuk angin nih kayaknya karena mageran lagi Teh. Iya, benar Kak Elis. Kayaknya ini dirasakan sama semuanya ya. Rasanya seperti itu juga ya Kak Elis ya. Iya Teh. Oke, siap. Izin menjawab, Kak Elis dan teman-teman kayaknya hampir sama ya case-nya kita. Dan paling berat itu memang mempertahankan konsistensi, kemudian mempertahankan niat, itu yang sering terjadi teman-teman gitu ya. Dan gimana kemudian up and down gitu. Nah, kalau di Mindful Slimming Journey memang kita ngajarin teman-teman gitu ya, itu ada evaluasi mingguan yang kita, 10 hari ya waktu itu ya. 10 hari itu yang kita lakukan ketika kita down tuh kayak gimana sih, itu kita lakukan banget teman-teman. Nah, untuk menjawab pertanyaan Kak Elis tadi, yang pertama mungkin bagaimana menguatkan niat dulu gitu ya. Nah, waktu itu kan yang saya ceritain tadi, saya melakukan mindful slimming journey itu diawali dengan mindful listening, teman-teman sekalian. Mindful listening itu apa sih? Mendengarkan tadi dengan penuh kesadaran, dengan penuh fokus, dengan aware sepenuh-penuhnya gitu ya. Dengan waktu itu saya tuh ngobrol sama suami ceritanya teman-teman. Kan saya ikutan kelasnya Kampung Hening mindfulness ya teman-teman. Nah, salah satu tugasnya waktu itu adalah kita diminta untuk biasa ya kalau di mindfulness itu ada mindful breathing dulu ya kita. Jadi mindful breathing itu untuk mengatur emosi kita, mengatur up and down-nya apa ya istilahnya pikiran kita. Kan kadang kita itu kalau misalnya pikirannya berat, pikirannya suntuk, hatinya moodnya nggak baik, itu biasanya kadang larinya itu cepet-cepet ke makanan gitu ya. Nah, mindfulness itu yang saya perhatikan ketika kita mindful breathing-nya bagus gitu ya, kelola emosi kita tuh juga makin bagus teman-teman gitu ya. Nah, nanti mudah-mudahan kita bisa lakukan itu saat Ramadan ya buat teman-teman yang join di challenge barunya. Kalau kemarin waktu yang 40 hari awal itu kita nggak lakukan itu. Nah, yang menarik gini Teh Elis, jadi waktu itu saya sering mindful breathing, kemudian kita diminta sama trainer kita untuk coba ngobrol sama suami, coba ngobrol sama pasangan Anda, tanyakan beberapa hal berikut ini. Nah, salah satu yang ditanyakan saya waktu itu masih ingat banget adalah apa sih harapan terbesar AA ke saya gitu ya. Jadi maksudnya apa harapan terbesar suami ke saya gitu. Nah, suami saya waktu itu bilang gini, bilangnya simpel aja sih teman-teman, bilangnya cuma gini, aku tuh pengen adik itu lebih sehat gitu. Bahasa lainnya yang saya tangkap adalah aku tuh pengen kamu tuh lebih melangsing gitu. Nah, dari situ, cuman obrolan seperti itu, teman-teman, dengan mindful listening tadi, ternyata saya tuh punya kekuatan luar biasa gitu ya, untuk bisa maintaining gitu, untuk bisa mempertahankan kekuatan saya gitu ya, untuk bisa istiqomah tadi berbulan-bulan, menghadapi situasi yang nggak mudah itu. Salah satunya dengan mindful listening, mendengarkan gitu ya. Sebenarnya Allah tuh udah kirim sinyal kemana-mana, jangan-jangan gitu, lewat suami, lewat anak gitu ya, lewat orang yang hadir di hidup kita. Tapi ketika kita nggak mindful, teman-teman, nggak fokus sama diri kita, nggak fokus sama yang hadir, akhirnya ya kemana-mana gitu, nggak lagi jadi perhatian penuh gitu. Makanya di Mindful Slimming Journey itu kita ngajak pertama untuk menguatkan niat, untuk menguatkan kekuatan kita, ayo lebih mindful lagi, dengerin pesan-pesan apa sih yang Allah udah kasih ke kita gitu. Nah, tapi jangan berhenti di situ aja, teman-teman, gitu ya. Setelah kita melakukan mindful listening, gitu ya, kita rutin melakukan mindful breathing, jangan lupa tadi mengatur, gitu ya, pola makan, pola gerak, dan juga
pola tidurnya kita. Teh Elis bisa jadi tebakan saya gitu ya, mungkin ada hal-hal yang sifatnya emosional yang mungkin belum selesai dalam tanda kutip ya Teh, dan itu perlu dirilis, yang mungkin nggak disadari sama Teh Elis. Enggak kok, gue baik-baik aja, madam mah ibadah lancar kok, hubungan sama suami juga oke, tapi jangan-jangan ada beberapa emotional tone yang perlu kita selaraskan. Aku pun juga gitu Teh, gitu. Ketika aku dari 66, udah naik lagi, 71 itu kalau aku perhatiin, kamu lagi bete ini ya, kamu lagi ada problem ini ya, kamu lagi turun ya semangatnya karena ini karena itu. Nah, itu kalau kita punya teknik mindfulness-nya, kita lakukan journaling, itu bisa saya apa ya, bisa nemuin pattern-nya lagi gitu Teh. Karena wajar Teh, naik turun itu wajar banget. Tapi ketika teman-teman nih ya gitu, salah satu waktu itu yang kita ajarkan, ketika udah mencapai posisi tertentu terus turun, apa yang kita lakukan? Kita bikin namanya journaling. Waktu itu ada self love gitu ya, ke diri sendiri, apa aja itu kita tulisin Teh Elis gitu ya, apa yang kita udah capai. Nah itu tuh membantu banget Teh Elis untuk tadi mengontrol semangat kita, mengontrol emosi kita tadi gitu. Nah pertama itu ya, jadi menguatkan lagi emosi yang naik turun itu memang pasti akan kerasa banget gitu ya. Nah teman-teman yang satu grup itu biasanya supportnya memang luar biasa. Memang lebih enak kalau ada teman seperjuangan ya Teh Elis ya, dan bisa jadi kadang nggak selalu pasangan itu akan mensupport kita gitu. Ya misalnya saya udah niat banget, ya Allah, beli martabak gitu ya. Itu sering banget tuh ya. Kayak kemarin tuh pulang kerja kan, "Dek, beli martabak." "Enggak lah, nggak usah, itu udah ada roti, aku coba sih makan roti lagi nih." Tapi alhamdulillah tetap turun ya, tadi pagi berat badan. Nah, supporting system dari grup atau teman itu penting banget. Kalau pengalaman aku Teh Elis, aku waktu itu berhasil 30 hari itu karena TTG yang nyelenggarain acara ini itu tuh bikin, TTG Healthy Challenge. Jadi kayak sama Allah tuh dipertemukan gitu loh Teh. Oh ketemu ini, ketemu itu, yang akhirnya mensupport kita mencapai itu teman-teman. Jadi dulu TTG ngadain challenge ini, dan waktu itu ada sahabat saya, sahabatnya Teh Irma juga, almarhum, yang saya ikut event gitu. Mohon maaf gitu ya, almarhum termasuk yang yang mungkin berlebih di bagian tertentu berat badannya, waktu itu kena COVID gitu. Dan waktu itu saya udah mikir, ya Allah Dam, kamu mau kayak teman-teman kita yang nggak ada dalam tanda kutip ya, karena waktu itu kan salah satu yang jadi orang itu lebih mudah terkena COVID dan meninggal itu karena berat badannya lebih. Nah, itu waktu itu saya udah yang pas nimbang ke apotek udah 95, Allahu Akbar, ini mau sampai kapan Dam segini terus gitu. Jadi aku banyak ngobrol ya, banyak memperhatikan nih sahabat aku, ada yang meninggal, ada beberapa yang meninggal, terus tiba-tiba ada challenge, tiba-tiba aku ikut mindfulness. Itu tuh kita rangkum Teh, sehingga kita tuh sadar, fokus sama apa yang hadir dalam hidup kita. Itu menguatkan banget. Kalau aku ya Teh kayak gitu. Kemudian jangan lupa punya grup tadi. Satu lagi tentang Herbalife, Teh Elis, sebenarnya nggak masalah sih Teh, gitu. Menggunakan suplemen itu nggak masalah teman-teman. Ketika catatannya tubuhnya cocok teman-teman. Nah itu ya, hati-hati ya. Tubuhnya cocok, ngerespon apa nih tubuhnya Teh Elis. Kalau Teh Elis cocok nggak apa-apa, saya juga pernah pakai Herbalife. Hanya saya itu nggak cocok gitu teman-teman. Jadi saya itu tipikalnya tuh orangnya senang bebas gitu. Nah jadi makanya memilih tipe diet juga teman-teman, pilih yang cocok. Ada influencer itu yang sarapan pakai smoothie, sarapan pakai oats gitu. Saya tuh dari desa teman-teman, makannya teh sayur bayam, sayur bobor, kalau orang Jawa bilang itu sayur bobor itu ya. Terus disuruh pakai oats. Nggak cocok buat saya, ya jangan diikutin gitu. Makanya dengerin sinyal tubuhnya teman-teman gitu. Yang cocok kira-kira apa. Terus saya juga pernah punya pengalaman, saya itu ketogenik dulunya teman-teman. Jadi diet keto tapi bukan ketofastosis ya. Diet keto. Orang yang udah kebiasa keto, apalagi nggak makan nasi gitu. Biasanya kalau makan minuman manis itu ya wayahna, pasti akan naik berat badannya. Terus Anda mau cobain yang dietnya itu banyak karbonya, banyak gulanya, itu pasti doesn't work for your body gitu. Nah, itu perlu kita melihat tubuh kita itu cocoknya yang mana. Kalau Teh Elis misalnya masih aman, ikutin Herbalife juga oke, nggak apa-apa Teh Elis. Hanya tadi, jangan lupa konsentrasinya, pola makan, pola tidur, pola geraknya itu tetap diatur. Gitu ya, mudah-mudahan terjawab ya Teh Elis, dan mungkin juga teman-teman yang lain pertanyaannya sama ya, mempertahankan semangat gitu ya, mempertahankan konsistensi itu memang butuh perjuangan teman-teman, tapi bukan sesuatu yang nggak bisa. Saya bisa, teman-teman, saya yakin teman-teman juga bisa gitu ya.
Oke, Kak Rani mudah-mudahan terjawab nih ya dan mewakili Masya Allah, pertanyaan mudah-mudahan teman-teman. Kak Elis menjawab. Dan kalau misalnya ada yang masih Hmm. penasaran, boleh langsung japri Iya, iya. Kak Dama ya Teh ya, Boleh banget, boleh di banget. 0813 1375 5813. Oh Jadi iya, itu boleh kapanpun Teh. boleh Ditulis di banget. kolom Boleh, chat Cina. Ih, teh. mantap. Ditulis Dan di kolom semoga chat teh. Gimana? Ditulis di kolom chat nomornya. ya Oh, sudah ada Teh. oke. Ini Kak Novi sudah kirimkan di kolom chat, silahkan ditulis. Dan semoga teman-teman di sini pun nggak ada puasnya, masih mau belajar dan Ya, terus dikejar aja teh damanya. ya. Sampai apa? Sampai target langsingnya tercapai. Ah, Dan iya, betul. alhamdulillah teh sudah sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan ya. Dan kita masuk ke pengumuman pemenang Insight di Aku Berdaya 5 Februari 2023 yang bagian sesinya dari Miss Via dengan topik Self Love Booster. Pemenangnya adalah jing, 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 Kak Sri Devi. Apakah ada di sini? Yeay. Ada ya Nanti tadi yang ada itu boleh ya? langsung hubungin Kak Novi ya Kak. Nanti dihubungin tim NN. Oh, nanti Oke. dihubungi oleh bagian tim dari NN. Baik, dan untuk teman-teman yang merasa bahwa ih hari ini luar biasa banget kelasnya, boleh dong membuat insight ya pembelajaran terbaiknya di IG dan kemudian silahkan share dengan hashtag tempat Trainers Guild, hashtag aku berdaya, kemudian mention @irvianti.yura dan tempat Trainers Guild dan gerakan Aku Berdaya. Ini akan diundi dan akan ditentukan siapa pemenangnya di minggu yang akan datang. Dan untuk acara minggu depan, apakah kita akan kehadiran seorang pembicara? Di 12 Maret kita akan bertemu dengan Mas Ageng dengan melatih diri, membangun kebiasaan baik. Silahkan dicatat. Dan di 19 Maret akan ada Mindfulness for Self-Alignment bersama Kak Arida Wahyuni. Dan di tanggal 26 Maret nanti kita akan bertemu dengan Teh Iis Antea dengan judul Mencari Jalan ke Dalam. Masya Allah. Dan kalau misalnya ada yang belum jelas, boleh dibuka Instagram dari tempat Trainers Guild. Di sana ada pengumumannya, ada flyernya, dan info lebih jelasnya. Oke, teman-teman. Dan sebelum ditutup, kita foto dulu ya, Kak Novia. Oke. Dan silahkan bener-benerin dulu kerudungnya. Ada yang menceng-menceng atau ini siap kita. Nanti Kak Novi yang akan menghitung mengambil jepretan terbaiknya. Pak Abi. Halo Mbak Damai, apa kabar? Mas Abi, ini adik tingkat ternyata, Masya Allah. Angkatan berapa Mas Abi? Atau kakak 94, tingkat? Hah? 94. Oh, 94, berarti kakak tingkat ini. Aku Kamu 2000, angkatan berapa sih? aku 2001, Mas. Oh iya 2001 ya. Oke. Waktu itu Bagus masih di ini. kampus nggak Bagus ya? banget. Dan reunian. Iya, baru Reunian nyadar, ya ampun. Aku baru tahu tadi. 2001 aku Satu, profesi. Oh Kamu iya, baru ya masuk. Allah. Iya ya. Lagi nggak Oh, tahu, ya ampun. panitia swasta akunya. Yuk, siap ya. Satu. Oke. Yuk. Senyum. 1, 2, 3. Cekrek. Aduh, satu lagi. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih. Sama-sama, Oke, Mbak. jazakumullah khairan kasiran untuk Teh Dama, untuk semua ilmunya yang luar biasa banget, dan teman-teman yang masih bertahan hingga sesi akhir ini, semoga apa-apa yang dipaparkan oleh Teh Dama tadi bisa satu-satu dieksekusi, dan mari kita melangsung bersama di Ramadan kali ini. Dan saya tutup kelas Zoom hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.